Qauluhu ta'ala, firman Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk daripada orang-orang yang lalai. Itu nahyun, larangan. Larangan Allah. Jangan jadilah kamu orang yang lalai. Itu larangan. Wa zahiruhu, dan zahir larangan itu at-tahrim, adalah haram. Yang dilarang Allah itu zahirnya adalah haram. Yang diperintah Allah itu zahirnya adalah kewajiban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu, sadar, ma taqulun, yang kalian kata, yang kalian ucapkan, yang kalian baca. Itu ta'lilun, merupakan alasan, linahyis sakran, bagi larangan orang yang mabuk. Orang mabuk itu inya kada paham apa yang dia kata. Orang mabuk itu inya kada mengetahui, menyadari apa yang dia kata. Jadi orang mabuk itu dilarang Allah sembahyang. Dilarang Allah sembahyang orang mabuk itu karena dia kadang menyadari apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Wahuwa, itu firman Tuhan tadi, muttaridun fil ghafilil mustaghrikil hammi bil waswasi wa afkarid dunya, mencakup atau mendatang pada orang yang lalai, yang habis pemikirannya dengan was-was dan pikiran-pikiran duniawi. Jadi orang sembahyang itu ada juga kada mabuk, artinya sadar, tapi dipenuhi oleh pikiran-pikiran sehingga kada menyadari apa yang dia baca. Orangnya kada mabuk, sadar, tapi nya kada menyadari apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, timbul waladhdallin, amin. Nah, kada tahu apa yang dibacanya karena pikiran itu habis untuk perkara-perkara duniawi. Nah, ini mirip dengan orang mabuk. Kada menyadari apa yang dia baca, bahwa dia sudah membaca Fatihah. Nah, itu dilarang sembahyang dengan demikian. Usahakan sembahyang itu agar menyadari, mengetahui apa yang dibaca, apa yang diucapkan. Di dalam fikih ada hukum yang menunjukkan bahwa ini ada kejadian. Orang sembahyang jadi makmum. Begitu imam ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia imam. Makmum ini lalu, aku ini sudah belum membaca Fatihah. Nah, itu ada kejadian. Makanya dalam fikih itu ada hukumnya. Bagaimana orang yang seperti itu. Imam, jadi makmum ini imam membaca Fatihah, kemana kayaknya kada tahu. Imam membaca Qul ya kafirun, kada tahu juga. Begitu imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, hanya ingat, aku di Fatihah sudah kah belum kah? Nah, berarti kemana tadi? Kemana? Nah, ini mirip orang mabuk. Padahal bukan mabuk dari minuman atau dari makanan, tapi mabuk daripada habisnya pikirannya untuk hal-hal yang duniawi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, innamas salatu tamaskunun, hanya saja sembahyang itu, ujar Nabi, tamaskun. Tamaskun itu artinya izharul maskanah, nah, menampakkan kemiskinan, kefakiran kita kepada Allah.
wa tawadhu'un, dan sembahyang itu ada tawadhu, ada merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, adalah dalam sembahyang tadi kita menampakkan kemiskinan, kehinaan di hadapan Allah. Adakah dalam sembahyang tadi merasa rendahnya, hinanya diri kita di hadapan Allah? Nah, maka sembahyang itu jar Nabi adalah tamaskunun wa tawadhu'un. Husira bil alif wal lam, dan dibatasi itu lafaz as-shalah dengan alif dan lam, as-shalah. Wa kalimatu innama, kalimat innama itu litahqiq wa taukid, untuk memantapkan dan menguatkan. Hanya saja sembahyang itu dinamakan sembahyang adalah menampakkan kehinaan dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu kita ruku, di waktu kita sujud, nah itu sebenarnya tubuh kita sudah menampakkan kehinaan. Kita sujud, itu tubuh kita menampakkan kehinaan karena kita meletakkan anggota tubuh yang sangat mulia, wajah kita ada di lantai. Nah, tubuh sudah mengisyaratkan kehinaan. Cuma adakah kita dalam sujud itu merasakan kehinaan itu? Nah, itu masalahnya. Hendaknya waktu sujud itu bukan hanya tubuh yang mengisyaratkan kehinaan, tapi hati kita merasakan kehinaan itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tidak mampu mencegah akan dia oleh sembahyangnya dari perbuatan jahat dan munkar, tidaklah dia bertambah dari Allah melainkan jauh. Nah, mestinya sembahyang ini semacam mursyid. Sembahyang ini guru yang sangat mendidik. Dari sembahyang itu kita belajar disiplin. Kan sembahyang itu kan penuh dengan disiplin, kada boleh ini, kada boleh itu, kada boleh ini. Cuma ini yang boleh. Nah, kan belajar disiplin dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita menyampaikan ikrar, pengakuan kepada Allah bahwa ini itu ini dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu ikrar kita kepada Allah. Nah, mestinya sembahyang itu bisa mencegah kita dari perbuatan jahat dan munkar. Kita hendak berbuat satu kemunkaran, ingat, aku tadi dalam sembahyang mengaku di hadapan Allah bahwa aku ini hidupku untuk Allah. Mun aku berbuat maksiat berarti kada untuk Allah. Nah, mestinya sembahyang itu bisa menjadi demikian. Barang siapa yang tidak mencegah akan dia oleh sembahyangnya dari perbuatan jahat dan munkar, tidaklah bertambah dia dari Allah melainkan jauh. Artinya kalau orang sembahyang, tapi maksiat, nah orang ini semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Sembahyang 5 waktu, tapi maksiatnya 5 waktu juga. Maksiatnya, ribanya tetap jalan, matanya suka memandang yang haram masih jalan, tutur katanya gibah dusta masih jalan. Padahal kalau sembahyang nomor 1 dah. Nah, ini orang ini bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh hubungannya dengan Allah. Wa salatul ghafil, sembahyang orang yang lalai hatinya kepada Allah, la tamna'u minal fahsya wal munkar, tentu sembahyang itu tidak bisa mencegah daripada kejahatan dan munkar. Kalau sembahyangnya ini kada hadir hati, sembahyangnya kada khusyuk, maka sembahyang ini kada akan bisa mencegahnya dari kemunkaran. Ada berbuat di hadapan kita yang jahat, di hadapan kita yang munkar,
ingat, oh aku tadi sembahyang, dalam sembahyang aku sudah berjanji lawan Tuhan kada akan berbuat jahat. Ada berhadapan dengan munkar, tadi aku sudah sujud kepada Allah, buat apa aku takabur, buat apa aku sombong. Dalam sembahyang aku sudah merasakan kehinaan diriku. Nah, sembahyang macam itu yang bisa membendung kita dari kelakuan munkar, kelakuan jahat. Tapi kalau sembahyangnya kada ingat apa-apa, hanya praktiknya aja, kada bisa, kada akan mendidik kita daripada satu kemunkaran, menjauhi munkar. Hendak menzalim orang, hendak menganiaya orang, keinget kan? Maka dalam sembahyang tadi aku mengucapkan salam sejahtera kepada kaum muslimin. Kenapa aku hendak menipu orang? Kan dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera kebahagiaan untuk engkau kaum muslimin muslimat. Masuk ke belah kiri kayak itu pula. Nah, kalau aku menipu orang, kenapa tidak aku sembahyang mengucapkan kesejahteraan? Kalau aku menzalim orang, kenapa dalam sembahyang mengucapkan salam? Nah, jadi sembahyang itu bujur-bujur adalah pencegah dari munkar, dari kejahatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya lagi, kam min qaimin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang, berapa banyak orang yang berdiri, bahagiannya dari sembahyangnya itu hanya susah, payah. Sembahyang, banyak sembahyangnya, tapi nya kada dapat apa-apa selain dapat susah, selain dapat payah. Wa ma arada bihi, dan tidak menghendaki Nabi dengan sabda tadi, illal ghafila, kecuali orang yang lalai. Orang lalai itu ya sembahyangnya hanya berujung lapah, berujung susah, kada ada keuntungannya, kada ada faidah baginya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha, tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan sesuatu yang dia hadir hati daripadanya. Sembahyang itu seapa nilainya, seapa Allah memberikan nilai kepada kita, seapa kita hadir hati di dalam sembahyang itu. Kalau 4 rakaat misalnya, itu total sarakaat lah nang hadir hati. Nah, sarakaat itulah yang ada faidah kepada kita. Yang lainnya kada ada faidah. Wa tahqiq fihi, bermula memantapkan pada yang demikian tadi, annal musalliya, bahwa orang yang sembahyang itu munajin rabbahu azza wajal, munajat kepada Tuhannya azza wajalla. Orang sembahyang tadi munajat kepada Tuhan. Kama warada bihil khabar. Wal kalamu ma'al ghaflah, berbicara disertai dengan lalainya hati, laisa bimunajatin albattata, bukanlah itu munajat sama sekali. Walau halafal insanu wa qala la ashkuranna fulanan wa usni alaihi wa as'aluhu hajatan. Jikalau seseorang bersumpah, dia bersumpah, wallah, aku akan mengucapkan terima kasih kepada si fulan